Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Sungguh di dalam hidup kami, Engkau menjadi kekuatan dan sukacita. Bahkan Engkau Allah yang menolong dan menopang langkah kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami hanya kepadamu. Mari sama-sama katakan, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku.
segalanya di dalam hidupku. Kau kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, oh, Kau penolongku, Kau pelindung di dalam hidupku. Haleluya, aku percaya sebab Engkau menggadang tanganku. Haleluya, Kau menopang hidupku di setiap saat ku percaya. Ku berserah padamu Tuhan. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih, khususnya dari Gereja Suara Kebenaran Injil, Nginden, Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland dan sekitarnya. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan saya sangat berharap, saya berdoa agar firman Tuhan ini benar-benar mengubah saudara. Mari kita berdoa. Bapa, taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar. Berbicaralah ya Bapa, berkata-katalah kepada kami. Taruh perkataan-Mu yang luar biasa Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, satu hal yang tidak diketahui oleh banyak orang Kristen, yaitu adanya pengudusan secara aktif. Biasanya orang Kristen hanya memahami pengudusan secara pasif. Mereka memahami bahwa kematian Yesus di kayu salib memikul dosa-dosa, membersihkan hati, mengampuni semua kesalahan, lalu selesai. Ini yang membuat banyak orang Kristen tidak menjalani hidup kekristenannya secara benar. Ini yang membuat banyak orang Kristen tidak menjalani hidup kekristenannya secara patut, secara benar. Dan ini melumpuhkan akhirnya maksud keselamatan yang disediakan oleh Allah tidak tercapai, tidak dialami, tidak dimiliki oleh orang percaya. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dan itulah kabar baik. Sebab tidak ada cara apapun yang dapat membawa manusia kembali kepada rancangan Allah semula. Kembali ke rancangan Allah semula berarti juga menjadi anak-anak Allah. Saudara tidak bisa menjadi anak-anak Allah dengan keadaan bukan anak-anak Allah. Kalau hanya status sebagai anak-anak Allah tetapi tidak berkeberadaan sebagai anak-anak Allah, Anda tidak bisa menjadi seorang yang diakui sebagai anak Allah.
Keselamatan adalah proses di mana kehidupan kita mau diubahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya ada pelayanan, ada penggembalaan melalui gereja Tuhan yang Tuhan jadikan sebagai satu-satunya, ya mestinya, idealnya satu-satunya sarana yang Allah pakai untuk menggembalakan umat melalui hamba-hamba Tuhan supaya jemaat mengalami perubahan. Nah, saudaraku sekalian, tetapi kalau gereja hanya mengajarkan pengudusan pasif, jadi berbicara mengenai keselamatan, hanya bicara mengenai pengampunan dosa secara pasif, bahwa kematian Yesus di kayu salib telah menebus dosa-dosa, mengampuni semua dosa, menguduskan hati dan kehidupan, lalu selesai. Padahal ada pengudusan aktif. Artinya bagaimana keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan tidak melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, menjadi manusia yang dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Disinilah proses itu harus berlangsung. Disinilah proses itu harus terjadi, saudaraku. Dan inilah sebenarnya satu-satunya tujuan hidup sebagai umat pilihan. Kalau saya berbicara mengenai umat pilihan, itu bukan berarti secara otomatis, saudaraku, kita langsung pasti masuk surga. Kalau saya berbicara mengenai umat pilihan, bukan berarti saudara sudah ditentukan masuk surga dan tidak ada yang bisa membatalkan. Umat pilihan artinya umat yang diberi kesempatan mendengar Injil, yang diberi Roh Kudus sebagai meterai yang menuntunnya kepada seluruh kebenaran. Bahkan Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan agar orang percaya menjadi serupa dengan Yesus. Mengapa harus serupa dengan Yesus? Karena Yesus adalah model manusia sesuai rancangan Allah semula tersebut. Jadi sebagai umat pilihan, satu-satunya tujuan hidup kita adalah masuk proses bagaimana menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Ini adalah kabar baik. Karena tidak ada cara lain, tidak ada saluran lain, manusia dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Di dalam proses ini, orang percaya harus berpartisipasi. Jadi setiap kita harus berpartisipasi dalam berlangsungnya proses tersebut. Nah, kita melihat kenyataan banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Pokoknya bagi mereka dosa sudah dipikul di kayu salib, sudah selesai. Bagi mereka dosa-dosa sudah diampuni, sudah selesai. Nanti kalau mati boleh meyakini masuk surga. Nah, inilah kesesatan itu. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak mengalami proses, tidak berpartisipasi dalam proses itu. Sehingga menjalani hidup sama seperti orang-orang yang bukan umat pilihan.
Kita umat pilihan, saudaraku. Kita orang-orang yang diberi Tuhan kesempatan untuk mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula tersebut. Dan ini satu-satunya tujuan hidup kita. Nah, karena tidak tahu banyak manusia, maksud saya orang-orang Kristen yang hidupnya wajar seperti manusia lain yang bukan umat pilihan. Mengisi hari hidupnya hanya untuk studi, karir, menikah, berkeluarga, membesarkan anak, dan seterusnya. Bukan tidak boleh memiliki hidup ya dan mengisinya dengan studi, berkarir, menikah, membangun rumah tangga. Bukan tidak boleh. Itu bisa dijalani. Tetapi dalam segala hal yang kita lakukan pun kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Tetapi apa itu untuk kemuliaan Allah? Banyak orang tidak tahu. Mereka merasa memuliakan Allah hanya di gereja. Setelah itu ya sudah memuliakan Allah. Padahal baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita harus melakukan semua itu untuk proses ini. Sebab banyak orang yang masuk proses ini menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula yang dapat menyenangkan hati Allah. Dan orang-orang yang benar-benar mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula, itu hidupnya pasti mendatangkan keharuman bagi nama Tuhan. Ucapannya, sikapnya, perbuatannya pasti mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar memberi persembahan di gereja, tidak cukup menjadi aktivis gereja, bahkan menjadi pendeta, tidak cukup. Tetapi dalam segala hal yang kita lakukan, kita dapat menyenangkan hati Allah. Dan jika demikian, pasti apa yang kita lakukan itu tidak melukai orang lain, tidak menyakiti sesama saudara. Pasti ya mendukung pekerjaan Allah. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Begitu berarti, begitu pentingnya kita. Ya, sebelum dunia dijadikan kita telah dipilih. Jadi sudah ada dekrit, ada keputusan Allah bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai anak-anaknya. Ini sebuah dekrit, sebuah keputusan yang luar biasa. Allah yang memiliki langit dan bumi dan jagat raya yang tidak terbatas ini bisa mengaku makhluk-makhluk tertentu, dalam hal ini manusia, sebagai anak-anaknya. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, ya saudaraku, Allah tidak malu disebut sebagai Bapa. Dia tidak malu disebut sebagai Allah. Sebab di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, Allah, maksudnya Bapa di sorga, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow, ini luar biasa. Kalau kita bisa menghayati kalimat ini, maka kita tidak akan menilai, menghargai sesuatu secara tidak benar. Nah, selama ini banyak orang menilai sesuatu secara tidak tepat. Ya, menganggap bahwa harta itu bernilai, berharga, ya. Kehormatan, pangkat jabatan itu bernilai, berharga lebih dari Allah sendiri.
Nah, ini yang rusak, saudara. Kalau kita bisa menghayati pemilihan Allah atas hidup kita, wah, tidak menikah pun tidak menjadi masalah. Tidak memiliki anak tidak menjadi masalah. Tidak masalah pria atau wanita. Bahkan mungkin sejak lahir sudah memiliki kelainan hormon. Itu pun juga tidak menjadi masalah. Asal tidak berbuat dosa. Sebab kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk menjadi anak-anak Allah. Dan di langit baru, bumi baru nanti kita akan memiliki dan menikmati kehidupan yang sempurna. Saudara, Allah memilih kita. Oh, ini tidak main-main. Ini yang disebut sebagai umat pilihan. Jadi kalau bicara mengenai umat pilihan, ini bukan berarti selalu pasti masuk surga, saudara. Jangan lupa. Tapi orang-orang yang diberi kesempatan mendengar Injil, menerima Roh Kudus sebagai meterai, dan Allah menyediakan segala peristiwa hidup untuk kesempurnaannya, untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah, untuk berkeberadaan sebagai anak-anak Allah, bukan hanya berstatus sebagai anak Allah, tetapi berkeberadaan, memiliki moral, mental, karakter seperti Allah. Ini maksudnya, saudara. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow. Mari kita hargai pemilihan ini. Mari kita sungguh-sungguh menghargai pemilihan ini. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata supaya ini jelas menunjukkan bahwa hal menjadi umat pilihan tidak otomatis menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Justru kita dipilih menjadi umat pilihan itu maksudnya agar kita supaya sama kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini panggilan, saudaraku. Panggilan yang harus kita penuhi. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 6, ayat 17 dan 18, firman Tuhan mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Ya. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuh, bukan unconditional, tapi conditional, bersyarat. Keluar kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Kan tidak otomatis kita keluar dari orang-orang yang tidak takut Allah, artinya tidak otomatis kita keluar dari persahabatan, persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Kita yang harus bertindak. Kita yang harus mengambil keputusan. Lalu, pisahkanlah dirimu dari mereka. Apa kita bisa otomatis terpisah? Tidak. Kita yang harus memisahkan diri. Saudara, jangan sampai saudara kehilangan kesempatan. Saudara akan sangat menyesal. Dan kalau sudah menyesal, saudara, Anda tidak bisa mengulang kembali waktu yang Tuhan berikan. Mengulang kembali waktu yang Tuhan berikan. Ya, saudara akan sangat menyesal. Firman Tuhan mengatakan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jelas. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi kalau kamu masih najis, kamu tidak bisa diterima oleh Allah.
Nah, selama ini kita bila berbicara mengenai anugerah kasih karunia, kita mendengar bahwa kasih karunia atau anugerah diberikan tanpa melihat kelayakan si penerima anugerah itu. Amin. Setuju. Bahwa Yesus mati di kayu salib bukan karena kita telah berbuat sesuatu kebaikan. Bukan karena kita layak menerima pengampunan dosa. Ya, bukan. Tapi karena anugerah. Tetapi, saudaraku, jangan kita berpikir bahwa kalau kita menerima pengampunan dosa bukan karena perbuatan baik, lalu kita boleh tetap hidup di dalam dosa. Justru karena Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, apapun dosamu, apapun salahmu, Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau melupakan, saudaraku. Maka kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi kalau kita masih najis hari ini, tidak bisa diterima oleh Allah. Ya saudara, jangan berpikir apapun keadaan kita, nanti kalau mati masuk surga. Wah, itu sesat, itu salah. Lalu ayat berikutnya, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, baru kita diterima. Mengapa demikian? Nah, kalau kita membaca ayat sebelumnya, firman Tuhan mengatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka, dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kita ini orang-orang yang sebelum Yesus menebus dosa kita ini orang yang terpisah dari Allah. Kita ini orang yang dianggap, dan memang demikian, pemberontak. Tidak ada link. Nggak ada ketemuan dengan Tuhan, itu tidak ada. Nggak ada link. Nggak ada perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak ada, saudaraku. Nah, ini yang saudara harus tahu. Nggak ada itu. Tapi Yesus mempertemukan kita dengan Bapa, menganggap kita benar walau belum benar. Tetapi kita tidak boleh berkeadaan selalu tidak benar. Maka ketika Bapa menerima kita tanpa melihat kesalahan kita, itu anugerah. Memberikan Roh Kudus, ya, melengkapi dengan Injil, menuntun kita, ya, kepada kesuciannya melalui peristiwa-peristiwa hidup kita dibaharui, kita diubahkan. Nah, di situ kita harus ikut berpartisipasi. Nah, itu maksudnya. Di situ kita ikut berpartisipasi. Nah, kalau orang Kristen tidak tahu hal ini, dia hidup wajar seperti manusia lain yang memuliakan Allah hanya dalam kebaktian. Nah, tetapi kelakuan hari-harinya jahat. Kelakuan hari-harinya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Rusak. Rusak. Orang-orang seperti ini rusak. Ini kejadian yang berlangsung dalam hidup banyak orang Kristen hari ini. Saudara, firman Tuhan mengatakan, saudaraku, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi memanggil kita bukan untuk tetap dalam keadaan sekedar dibenarkan atau dianggap benar, tapi kudus. Dan kekudusan yang kita harus kenakan atau miliki ini, kekudusan yang standarnya Allah sendiri loh. Seperti yang dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Wah, ini berat. Tetapi ini kesempatan
Ya hanya 70 tahun demi kekekalan yang tidak berujung, kekekalan yang tidak ada batasnya. Demi kekekalan yang tidak ada batasnya. Tidak berujung. Nah ini yang saudara-saudara sekalian harus tahu, harus pahami, harus mengerti saudaraku. Saya berharap saudara-saudara sekalian bisa mengerti yang saya maksud supaya jangan jadi Kristen yang akhirnya ditolak oleh Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, dipanggil untuk hidup kudus. Nah pertanyaannya, apakah saudara setiap hari berjuang untuk hidup kudus? Bagaimana menjaga perkataan supaya tidak banyak bicara lagi, supaya jangan banyak omong yang tidak perlu, jangan salah lagi, pikiran bersih, ya. Kata-kata tidak melukai orang, ya, tidak merugikan sesama, bekerja jujur, ya. Setia kepada pasangan hidup. Dari situ dulu, dari hal itu dulu, ya. Dari hal itu dulu. Nanti baru Tuhan akan bimbing kita kepada kesucian yang lebih besar. Nah, firman Tuhan mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Nah, dalam acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab yang dirilis oleh Truth ID, beberapa kali saya mendapat SMS tentang orang-orang yang takut nanti kalau mati ditolak oleh Allah. Waduh, saya sambut dengan baik. Puji Tuhan, kalau masih punya naluri, nurani, perasaan seperti ini. Celaka sekali kalau orang tidak pernah berpikir bahwa mereka suatu hari bisa ditolak. Nah, banyak orang tidak peduli itu, lebih peduli soal makan minumnya hari ini. Oh, kita perlu makan minum, harus bekerja keras, tapi jangan hanyut di situ. Orang sibuk ingin memiliki uang banyak demi berbagai fasilitas yang diharapkan fasilitas itu membahagiakan dirinya. Ya, fakta begitu, saudara. Ada orang-orang yang begitu. Fakta kenyataan orang-orang yang tenggelam dengan hobi-hobi. Belum lagi ekstrimnya ini, hidup dalam perzinahan, percabulan, perjudian, minuman keras, korupsi, kebencian, permusuhan. Saudara, orang-orang Kristen seperti ini pasti masuk neraka. Tidak usah dipertimbangkan lagi, jelas karena tidak ada yang najis masuk ke dalam surga. Tidak ada. Saudara kalau berkata kepada saya, tapi Pak Pendeta kan bukan Tuhan yang menentukan. Oh jelas, Pak Pendeta kan bukan Tuhan. Pak Pendeta tidak bisa menentukan begitu. Pak Pendeta kan bukan Tuhan. Oh iya, saya bukan Tuhan. Memang, tapi Alkitab ini firman Tuhan loh, saya kan pemberita firman. Karena Alkitab berkata bahwa tidak ada yang najis ya, yang akan masuk ke dalam surga itu. Tidak ada yang najis. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, ini orang-orang yang khawatir, saudara. Karena kekhawatirannya sehingga biasanya mereka tidak menghormati Allah. Lebih takut miskin, lalu korupsi, daripada takut Allah dan jujur. Orang-orang penakut, takut tidak nikah sehingga nikah sembarangan dengan orang beragama lain pun juga boleh. Nah ini orang-orang yang tidak mungkin masuk surga. Dia berkhianat kepada Tuhan. Kecuali dia kembali menjadi orang Kristen loh. Takut tidak kebagian wanita cantik.
Wah, demi wanita cantik itu, biar di agama lain enggak apa-apalah pindah agama. Ini orang yang takut bahagia, tidak mendapatkan jodoh wanita tersebut atau pria tersebut, lalu pindah agama. Atau kalau demi kedudukan, kalau tidak pindah agama tidak naik pangkat nih. Kalau tidak pindah agama tidak menduduki jabatan penting, pindah agama saja. Ya, saudara punya jabatan tidak seumur hidup juga kan, hanya 5 tahun, 10 tahun paling lama. Bisa loh meninggalkan imannya. Meninggalkan Tuhan Yesus, padahal Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, Anda kehilangan keselamatan, pasti Anda masuk neraka. Orang-orang yang tidak percaya. Nah, orang-orang yang tidak percaya artinya orang-orang yang tidak menunjukkan kehidupan makin seperti Yesus. Orang kalau percaya Tuhan Yesus itu kehidupannya akan semakin seperti Yesus loh. Ya, akan makin seperti Yesus. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji. Keji itu kejam. Kejam terhadap orang lain. Ya, kejam terhadap pegawai, kejam terhadap pembantu, kejam terhadap asisten rumah tangga maksud saya. Kejam terhadap orang lemah, keji. Ya. Di jalan sedikit dirugikan, sudah mau berkelahi, ya, karena orang yang dihadapinya lemah diperas. Ini orang keji, sok jagoan. Ya. Orang-orang pembunuh. Pembunuh bukan berarti harus menghabisi nyawa orang. Membenci juga sudah membunuh. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ingat orang-orang sundal, banyak film-film jorok yang membuat pikiran menjadi rusak. Penyembah-penyembah berhala dan para pendusta. Hidup kita itu diwarnai oleh hal-hal ini. Tidak bisa disangkali. Kalau kita masih tetap hidup di dalam dosa, ya kita akan ditolak, saudara. Makanya Tuhan mau mengubah. Makanya ada pelayanan gereja. Supaya ada proses pembaruan lewat pemberitaan firman. Jadi kalau urusan kesehatan, tolong deh, you tanggung jawab. Jaga pola makan, pola hidup yang baik, ada olahraga yang patut. Itu mau soal ekonomi kerja keras, jangan saudara malas, yang hemat. Tuhan pasti berkati kok. Ya, bagaimana rumah tangga dipulihkan? Nggak usah. Tidak perlu pemulihan karena memang tidak pernah ribut. Mengalahlah soal-soal kecil dan soal-soal besar. Itu hal yang umum. Yang orang-orang di luar gereja, bukan umat pilihan pun bisa menyelesaikannya. Nah kalau kita, harus sudah lebih dari masalah-masalah itu. Kalau kita masalahnya sudah masalah-masalah kesucian yang standarnya Allah. Maka itulah gereja mengurusinya. Jangan di gereja masih sibuk soal kesembuhan, berkat jasmani. Yang itu sudah mestinya ada hukumnya. Dan kita harus tahu hukumnya dan tahu tanggung jawab yang harus kita penuhi. Kita harus mempersoalkan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Yaitu perubahan karakter kita untuk menjadi seperti Yesus. Aduh saudara, banyak orang ya. Pagi bangun kerja sampai jauh malam atau sore hari pulang. Makan bersama keluarga di rumah atau di mall, di restoran. Besoknya begitu lagi, terus bergulir begitu lagi. Anak besar sekolah, setelah sekolah kuliah, setelah kuliah kerja atau berkarir, lalu menikah, lalu beli rumah. Lalu mati. Dia tidak melihat kekekalan yang dahsyat. Dan gereja tidak bicara dengan tegas, wah ini jahat. Makanya kita bersyukur kita di gereja suara kebenaran Injil ini. Supaya saudara mendengar kebenaran seperti ini
Dan saudara dipersiapkan untuk masuk langit baru bumi baru. Seperti yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, apa? Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Matius 6 ayat 19 dan 20. Atau Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Bersyukur kita ada di gereja Suara Kebenaran Injil, baik Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan wilayah sekitarnya. Bersyukur karena Anda mendengar kebenaran ini. Jadi kalau kita dulu sibuk dengan bicara soal successful Betani family, kita juga sekarang ini tetap menjadi successful Betani Nginden maksudnya, dan wilayah sekitarnya yang sukses. Tapi jangan sukses yang diukur dengan ukuran fana. Itu miskin, itu kampungan. Lalu apa artinya kita punya semua jabatan, kedudukan, uang, dan lain sebagainya? Mati tertolak dari Allah. Mengerikan. Mengerikan. Nah, sekarang kalau saudara sudah mengerti hal ini, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara berkata, Tuhan, tuntunlah aku, bimbinglah aku apa yang harus kulakukan, supaya aku jangan menjadi manusia yang tertolak. Oh, seperti yang ditulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Enyalah daripadaku kamu yang berbuat jahat, atau kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Sebab di ayat-ayat itu Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu manggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa? Untuk apa? Ya. Apa artinya kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan kehendak Bapa? Nah, ini saudara harus sadari, ya. Ini kita harus sadari. Bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, berarti orang percaya kepada Yesus. Untuk apa kalau akhirnya masuk neraka? Saudara jemaat yang dikasih Tuhan dari gereja Suara Kebenaran Injil, ya. Ayo kita memperbarui hidup. Kita itu artinya dimulai dari saya sebagai ketua sinode gereja Suara Kebenaran Injil. Saya itu bersedia terus mau berubah, bersedia mau terus bertobat. Dimulai dari saya. Lalu Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Aswin. Semua koordinator-koordinator, semua pengerja-pengerja. Supaya jemaat memiliki role model, contoh, teladan dari orang-orang yang benar-benar mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan kalau kita bisa memiliki model seperti itu, kita terpacu untuk berubah. Dan inilah keuntungan kita menjadi orang Kristen. Itulah Injil, di mana kita dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan bukan saja dapat mengaku anak-anak Allah, bukan saja berstatus anak-anak Allah, tetapi berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Baru namanya keren. Kalau tidak, kampungan. Saudara, kita berpikir logislah, ya. Apa artinya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Yesus berkata begitu. Apa artinya Anda punya rumah mewah, mobil bagus, uang banyak, rumah tangga, sempurna bahagia di bumi, tetapi akhirnya terpisah di kekekalan? Konyol kan? Makanya ayo kita berubah. Pasti saudara-saudara ini banyak yang masih hidup dalam dosa. Kalaupun bukan dosa-dosa dalam arti kebejatan yang melanggar moral umum atau bahkan hukum manusia atau hukum negara, Anda belum melakukan tepat seperti yang Allah kehendaki. Tapi Tuhan masih mau beri kesempatan saudara untuk berubah. Temui Tuhan yang hidup dan alami Dia. Makanya sering saya menganjurkan saudara setiap hari minimal 30 menit
duduk diam di kaki Tuhan, mengoreksi diri, memeriksa diri. Kalau ada dosa kesalahan yang kita lakukan, saudara. Kalau ada dosa yang kita lakukan. Dan pasti ada, setiap kali saya berlutut, masih saja ada kesalahan. Tetapi lambat laun hari demi hari, makin kurang. Sampai nanti Anda malah berpikir, mencari-cari, aku salah apa ya hari ini? Aku salah apa ya hari ini? Setiap kali kita melakukan sesuatu yang kita merasa tidak damai sejahtera, tidak merasakan damai sejahtera, kita harus langsung membereskannya. Nah memang malam harinya Tuhan sering ingatkan juga, yang itu loh yang kamu sudah minta ampun, jangan ulangi. Oke. Tidak ada orang yang lebih bahagia dari orang yang hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Anda bisa attract Tuhan, menarik hati Tuhan. Sehingga Tuhan bisa berkata, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dia menyenangkan hatiku. Kalau sampai kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita tidak kita takuti lagi. Karena Allah pasti beserta. Ia bukan saja mengasihi kita sebagai sahabat dan kekasihnya, tetapi juga Allah mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Maka beberapa kali saya kemukakan bagaimana cara engkau melindungi anak-anakmu, pasangan hidupmu, cucumu, cicitmu, anggota keluargamu, orang-orang yang kamu kasihi. Kesucian hidup. Nah, orang menanggapi kalimat ini secara sepihak tanpa melihat konteksnya, lalu bisa menilai salah. Lihat seluruh konteksnya. Kalau saudara hidup dalam dosa, itu melukai hati Allah dan menjadi calon penghuni neraka. Untuk apa Tuhan pelihara, Tuhan lindungi? Tuhan tidak akan pelihara dan lindungi orang-orang yang memberontak kepadanya. Tapi kalau kita dengan tulus melayani Tuhan dalam arti kehidupan kita setiap hari selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, segala sesuatu yang kita lakukan tidak melanggar kesucian yang Tuhan ajarkan, yaitu tidak melukai orang, tidak menyakiti sesama, tidak ada keserakan, tidak ada kebencian. Itu pelayanan yang sejati, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa pelayanan itu hanya aktivitas di lingkungan gereja. Tidak tepat itu. Memang ada orang yang mendapat panggilan khusus berperan sebagai pendeta, betul. Ada yang memiliki kesempatan aktif dalam kegiatan pelayanan di lingkungan gereja, betul. Tetapi menyenangkan Tuhan pada dasarnya adalah bagaimana dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita bisa menyenangkan hati Allah. Sampai saudara, perhatikan ini, sampai saudara tidak takut mengalami kematian. Justru kematian membuat kita bersuka cita karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang untuknya kita telah mempertaruhkan segenap hidup kita tanpa batas. Yang untuknya kita telah mempertaruhkan hidup kita tanpa batas. Kalau orang tidak pernah mempertaruhkan hidupnya tanpa batas, ya maklum saudaraku, takut. Tapi kalau orang sudah mempersembahkan hidupnya sejak di bumi, hidup dalam kekudusan dan kesucian, lalu melayani Tuhan, artinya menolong orang lain juga bisa mengalami Tuhan seperti kita alami. Menolong orang lain bisa berubah seperti kita berubah. Itu baru pelayanan. Jadi kalau gerejanya membuat kebaktian, mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang bermasalah ekonomi, masalah rumah tangga, tetapi tidak mengubah individu menjadi manusia yang menyukakan hati Allah, itu bohong. Itu pasti bohong. Dan pasti pelayanan itu menjadi manipulasi. Saudara, sekali lagi, betapa bahagianya kalau kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah bukan sekedar status, tetapi keberadaan. Yesus anak Allah. Dan telah mencapai kehidupan standar sebagai anak Allah. Walaupun dia anak Allah.
tetapi dikosongkan dalam segala hal, disamakan dengan manusia, dan dia berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai 9. Setelah mencapai kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Kalau tidak taat tidak bisa. Nah, dia berkata, datanglah padaku, belajarlah. Datang kepada Yesus bukan hanya menjadi orang Kristen. Belajar dari Yesus bukan sekedar kita mau menjadi orang-orang yang ke gereja setiap minggu, tapi dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita terus mengalami proses perubahan. Jadi di sini dituntut partisipasi kita, keberanian kita untuk menyerahkan hidup sepenuh-penuhnya untuk diubahkan oleh Allah. Keberanian berpartisipasi artinya juga keberanian meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kita masih senang hidup di dunia, saudara, makan masih bisa enak, tidur nyenyak. Ya, tapi tidak terikat dengan dunia ini. Nah, di sini sebenarnya dibutuhkan pimpinan Roh Kudus kepada masing-masing individu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi setiap orang akan merasakan bagaimana Roh Kudus itu memimpin hidupnya. Dan dari perjalanan hidup tersebut, barulah dia mengerti apa artinya Allah yang hidup, Allah yang hadir. Allah yang bisa dibuktikan melalui pengalaman hidup. Sehingga dia punya kesaksian di dalam batinnya Allah hidup. Mengakui dan mengalami Allah hidup bukan hanya pada waktu Anda memiliki sakit, sembuh, punya persoalan, secara ajaib dapat jalan keluar. Tetapi justru kehadiran Allah, keberadaan Allah yang nyata itu ditunjukkan, dibuktikan dengan perubahan. Bukan hanya perubahan secara kedewasaan mental, karena orang di luar Kristen juga banyak yang dewasa secara mental. Tetapi secara rohani yang standar kesuciannya adalah menjadi seperti Kristus. Standar kesuciannya adalah kesucian Allah sendiri. Yang karenanya Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jangan sia-siakan Injil yang begitu berharga. Ayo kita belajar. Saudara, mengikuti terus kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Dan kiranya gereja suara kebenaran Injil ini menjadi gereja kita yang terakhir, di mana kita dipersiapkan untuk pulang ke surga. Di mana kita diajar untuk berkemas-kemas. Dan suatu hari kita layak masuk langit baru dan bumi baru. Dan Tuhan akan mengaku kita sebagai saudara. Artinya orang-orang yang serupa dengan Yesus, dan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya percaya saudaraku sekalian, apa yang saya kemukakan ini akan menjadi insight, inspirasi yang akan mengubah hidup saudara. Yang akan memperbarui saudara. Nantikan pemberitaan firman Tuhan di kesempatan yang akan datang. Dan terus ikuti pemberitaan firman yang kami sampaikan supaya saudara berubah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang telah diberitakan Engkau urapi agar membawa pembaharuan bagi kami. Bapa di surga, berkati gereja suara kebenaran Injil di Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland dan lain-lain atau sekitarnya. Jadikan GSKI di Surabaya ini, khususnya di bawah penggembalaan hamba-Mu Pak Aswin, menjadi gereja yang benar-benar mempersiapkan ya Bapa, umat-Mu untuk masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Bapa, kami serahkan gereja ini milik-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku. Tuhan memberkati saudara sekalian.
dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh.